Penjelasan voting dan nasionalisme dalam pemilu Indonesia oleh Salsabila Raffi Hairunisa. Pertama-tama kita membahas definisi voting. Voting merupakan suatu tindakan per individu ataupun kelompok ketika memberikan suara atau memilih dalam suatu pemilihan atau pemungutan suara. Suara ini dihitung untuk menentukan pilihan atau perwakilan yang akan memegang jabatan atau mengambil keputusan. Dalam konteks pemilu, voting melibatkan hak dan kewajiban warga negara untuk memilih para pemimpin atau perwakilan mereka di pemerintahan. Ini adalah bentuk partisipasi politik yang mendasar, memungkinkan warga negara untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan dan arah negara. Proses voting biasanya dilakukan dengan memberikan suara pada kandidat atau opsi tertentu melalui bilik suara, surat suara, atau media lainnya, tergantung pada sistem pemilihan yang digunakan oleh suatu negara atau lembaga. Proses ini harus adil, transparan, dan memberikan setiap warga negara hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Sekarang kita akan membahas signifikansi pemilu untuk nasionalisme. Pemilu memiliki signifikansi yang besar untuk memperkuat dan memelihara semangat nasionalisme dalam suatu negara. Melalui partisipasi aktif dalam proses demokrasi ini, warga negara dapat merasakan bahwa mereka memiliki peran penting dalam menentukan arah masa depan negara mereka. Pemilu mencerminkan esensi kedaulatan rakyat, di mana setiap suara memiliki nilai yang sama, independen dari latar belakang sosial atau ekonomi. Proses ini tidak hanya menciptakan representasi politik yang inklusif, tetapi juga memupuk rasa kebangsaan dan kebersamaan di antara beragam kelompok masyarakat. Dari penjelasan di atas, berarti pemilu bukan sekedar mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga merupakan pilar utama dalam memperkokoh fondasi nasionalisme dan identitas bangsa. Gambaran singkat tentang sistem pemilu di Indonesia. Sistem pemilu di Indonesia mencakup pemilu legislatif dan pemilu presiden setiap 5 tahun. Pada pemilu legislatif, digunakan sistem proporsional terbuka yang memungkinkan pemilih memilih partai dan kandidat. Sementara itu, pemilu presiden menggunakan sistem mayoritas mutlak, di mana pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% akan memenangkan pemilu. Terdapat kuota minimal 30% perwakilan perempuan di DPR dan DPRD. Semua pemilu ini berada di bawah pengawasan Komisi Pemilihan Umum, KPU, yang berdiri secara independen agar menghindari terjadinya keberpihakan. Hak dan kewajiban pemilih, setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawab penting dalam proses pemilu. Hak tersebut mencakup hak untuk memilih dan dipilih sebagai bentuk kontribusi aktif terhadap demokrasi. Warga negara juga bertanggung jawab untuk menggunakan hak pilihnya secara bijaksana, dengan memahami program dan visi calon serta partai politik. Partisipasi yang cerdas dan kritis dalam pemilu menciptakan dasar yang kuat bagi representasi yang akurat. Selain menggunakan hak pilihnya, warga negara juga memiliki tanggung jawab untuk memahami dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi, termasuk penghargaan terhadap hak-hak individu dan kebebasan sipil. Mereka diharapkan menjunjung tinggi keadilan dengan menghindari praktik-praktik diskriminatif serta berperan aktif dalam menjaga integritas seluruh proses pemilu, melalui penolakan terhadap praktik-praktik politik yang tidak etis atau manipulatif. Mengenai sejarah pemilu Indonesia secara singkat, di Indonesia, perubahan dan perkembangan dalam sistem pemilu mencakup sejumlah reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan partisipasi warga negara. Sejak reformasi 1998, negara ini telah mengalami transformasi signifikan dalam regulasi pemilu. Contoh perubahan nyata dalam sistem pemilu di Indonesia, seperti pengenalan pemilihan presiden langsung setelah reformasi 1998, kuota perempuan untuk meningkatkan representasi gender, dan penerapan teknologi serta pengawasan ketat untuk memastikan integritas pemilu. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi, kesetaraan, dan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat. Lalu, mengapa voting adalah tindakan patriotik?
Voting dalam pemilu dianggap tindakan patriotik karena melibatkan warga negara secara langsung dalam menentukan pilihan kepemimpinan dan arah kebijakan negara. Dengan memberikan suara, individu menyumbangkan suara mereka untuk menciptakan pemerintahan yang mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat. Ini bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban warga negara untuk aktif berpartisipasi dalam proses demokratis, yang pada akhirnya memperkuat kesehatan dan legitimitas sistem politik, menandakan komitmen terhadap kesejahteraan negara, dan oleh karena itu dianggap tindakan patriotik. Selanjutnya, pentingnya pemahaman atas calon dan isu-isu. Pendidikan pemilih dalam pemilu sangat penting karena memberikan pemilih pemahaman yang cukup tentang calon dan isu-isu yang sedang terjadi. Dengan pengetahuan ini, pemilih dapat menilai calon berdasarkan informasi yang lebih lengkap, mengidentifikasi potensi tindakan negatif calon, dan memahami dampaknya terhadap integritas pemilu. Pendidikan pemilih yang baik juga membantu dalam mengatasi penyebaran informasi palsu atau manipulatif yang dapat memengaruhi persepsi pemilih terhadap calon dan proses pemilu secara keseluruhan. Pendidikan pemilih bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi juga membentuk kesadaran politik, mendorong partisipasi yang lebih aktif, dan membangun fondasi demokrasi yang lebih kuat melalui keputusan yang tercerahkan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tantangan apa saja yang pernah dihadapi dalam pemilu? Isu-isu umum dalam pemilu, seperti penyebaran informasi palsu, polarisasi politik, dan potensi kecurangan, menuntut respons yang holistik. Pendidikan pemilih yang kuat, melalui kampanye penyuluhan dan kerjasama dengan media, bertujuan membantu pemilih membedakan informasi yang valid. Sementara itu, promosi dialog dan komunikasi inklusif diharapkan dapat mengurangi polarisasi, sambil kampanye yang menekankan persamaan dan nilai bersama diupayakan untuk menyatukan masyarakat. Penguatan pengawasan oleh lembaga independen, dukungan teknologi pemantauan, dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi langkah penting dalam mengurangi potensi kecurangan. Selain itu, peningkatan transparansi pemilu, termasuk akses yang lebih baik terhadap informasi, diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Untuk mengatasi isu-isu tersebut, diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah, lembaga pemantau, media, dan masyarakat guna menjaga integritas pemilu dan memastikan representasi politik yang lebih baik. Lalu pernahkah dan bagaimanakah pemilu terbilang sukses? Partisipasi aktif pemilih mempengaruhi hasil pemilu dengan beberapa cara. Pertama, semakin banyak warga yang berpartisipasi, semakin mewakili keputusan tersebut terhadap seluruh masyarakat. Kedua, partisipasi aktif menciptakan legitimasi yang lebih besar untuk pemerintahan yang terpilih, karena mereka dipilih oleh mayoritas warga yang secara aktif terlibat dalam proses demokratis. Contoh konkret adalah pemilu Presiden Amerika Serikat, di mana tingkat partisipasi yang tinggi seringkali mencerminkan tingkat keterlibatan dan kepedulian publik terhadap proses politik. Partisipasi aktif yang tinggi dalam pemilihan semacam itu memperkuat dasar demokratis dan memberikan legitimasi kuat pada pemimpin terpilih serta kebijakan yang diambilnya. Selanjutnya, hal yang pasti terjadi, yaitu bagaimana mengatasi ketidakpuasaan pemilih. Untuk mengatasi ketidakpuasan pemilih, perlu dilakukan komunikasi yang efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memberikan pendidikan pemilih yang lebih baik. Respons yang serius terhadap umpan balik serta keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan juga merupakan strategi penting. Keterbukaan menciptakan transparansi dalam proses politik, sementara akuntabilitas menegaskan tanggung jawab terhadap tindakan yang diambil. Kombinasi strategi ini menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik dan meningkatkan kepuasan pemilih. Di penghujung diskusi kali ini saya ingin merangkum apa saja yang kita bahas tadi. Jadi, dalam kesimpulannya, keterkaitan antara hak pilih dan nasionalisme sangat erat. Voting tidak hanya sebagai hak, tetapi juga sebagai bentuk nyata dari kewarganegaraan yang aktif. Melalui partisipasi dalam pemilu, setiap warga negara berkontribusi pada pembentukan pemerintahan yang mencerminkan aspirasi bersama dan nilai-nilai nasional.
voting menjadi dasar bagi kedaulatan rakyat, memperkuat ikatan kebersamaan, dan membentuk identitas bangsa. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjaga semangat nasionalisme dengan aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dengan memberikan suara, kita tidak hanya menentukan arah masa depan negara tetapi juga membuktikan komitmen kita terhadap pembangunan dan kemajuan bersama. Mari bersatu dalam tindakan nyata, menunjukkan kepedulian terhadap nasib bangsa, dan menjadi agen perubahan melalui partisipasi aktif dalam setiap proses pemilu.